Saudara yang terkasih, apapun yang diciptakan di dalam dunia ini pasti memiliki tujuan dan fungsi tertentu. Untuk menjalankan fungsinya, sesuatu tersebut harus memiliki daya, kekuatan, atau sumber kehidupan. Saudara, jika sebuah mobil ingin difungsikan, maka yang dibutuhkan adalah bahan bakar. Jika sebuah handphone ingin difungsikan, maka harus ada daya baterai di dalamnya. Saudara, begitu juga manusia agar tetap hidup membutuhkan makanan. Namun lebih daripada itu, jika kita mengacu kepada peristiwa penciptaan di dalam kitab Kejadian menceritakan bahwa agar manusia dapat hidup, yang pertama-tama dan yang utama yang diperlukan adalah nafas hidup Allah. Adam adalah manusia pertama yang hidup berdampingan dengan Allah. Adam adalah wakil Allah, menjalankan tugas ilahi yang diberikan Allah kepadanya. Saudara yang terkasih, nafas hidup dari Allah bukan hanya membuat manusia dapat hidup, tetapi dapat membuat manusia berkomunikasi dengan Allah, berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Dari sini kita dapat melihat bahwa kebutuhan utama manusia adalah nafas Allah. Saudara yang terkasih, hal ini sangat ditegaskan oleh Elihu kepada Ayub dalam nasihatnya kepada ketiga sahabatnya. Di dalam Ayub pasal 34 ayatnya yang ke-14 sampai ke-15 mengatakan bahwa tanpa roh Allah semua yang hidup akan mati. Di dalam kehidupan manusia ada dua jenis kematian, yaitu kematian jasmani dan kematian rohani. Kematian jasmani terjadi ketika berpisahnya roh dari tubuh manusia. Sementara kematian rohani terjadi ketika manusia hidup tanpa Roh Kudus. Manusia yang semula diciptakan untuk hidup bersama-sama dengan Allah. Namun karena dosa, maka terjadi perubahan di dalam kehidupan manusia. Hasilnya adalah kematian jasmani dan kematian rohani. Saudara yang terkasih, kematian jasmani pasti dialami oleh semua manusia. Sementara kematian rohani bisa terjadi sewaktu-waktu dan kemungkinannya sangatlah besar. Ketika manusia hidup jauh dari Tuhan, maka secara tidak langsung mereka mengalami kematian rohani. Mereka tidak bergantung kepada sumber kehidupan, melainkan bergantung berdasarkan kekuatan mereka sendiri. Dalam keadaan seperti ini, maka manusia dikatakan mengalami kematian rohani. Secara jasmani mereka hidup, namun secara rohani mereka mati. Tidak adanya sumber kehidupan dalam kehidupan manusia menyebabkan mereka rapuh dan jatuh ke dalam dosa. Saudara yang terkasih, oleh karena itu, saat ini kita kembali lagi diingatkan bahwa kita sebagai orang percaya tidak dapat hidup tanpa Roh Allah. Roh Allah adalah kebutuhan dasar bagi orang percaya. Mari kita kembali membangun kehidupan rohani dan berserah agar kehidupan kita selalu dipimpin oleh Tuhan, sehingga kita tidak jatuh dan terjebak di dalam kematian rohani. Kembali kepadanya dan berserah penuh dalam tuntunan Roh Kudus, maka kita dimampukan untuk melakukan setiap tugas ilahi yang telah Tuhan berikan.